Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak kelas 12. Nah, hari ini kita masuk ke video di bab terakhir, yaitu tentang bioteknologi. Kemarin kalian sudah mempelajari tentang bioteknologi konvensional atau sederhana. Sekarang kita lanjutkan ke bioteknologi modern. Dan sekaligus mungkin ini video materi terakhir ya. Kita selanjutnya tinggal latihan-latihan soal aja. Oke, kita mulai. Bioteknologi modern itu kebalikannya ya dari bioteknologi konvensional. Kemarin kita sudah mempelajari bioteknologi konvensional itu biasanya diturunkannya secara turun-temurun dan belum memiliki dasar dari ilmu pengetahuan gitu, jadi secara otodidak gitu ya. Nah, sekarang kita lihat ciri-ciri bioteknologi modern. Bioteknologi modern itu yang pertama ciri-cirinya didasarkan pada manipulasi atau rekayasa genetika, bisa juga mikrobiologi dan biokimia, bisa juga merupakan gabungan ya dari cabang-cabang ilmu biologi tersebut. Kemudian bioteknologi modern umumnya berskala menengah dan besar. Kenapa? Karena biasanya biayanya yang diperlukan untuk melaksanakan bioteknologi modern itu besar, sehingga kalau skalanya kecil itu sulit untuk dilakukan. Kemudian bioteknologi modern itu melibatkan berbagai macam teknik dan macam pengetahuan yang terpadu. Jadi sebelum praktek itu biasanya dasar pengetahuannya itu dipelajari terlebih dahulu, misalnya pengetahuan tentang genetika atau tidak biokimia atau DNA-nya sendiri dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya kita lihat ada beberapa contoh bioteknologi modern. Misalnya ada protein sel tunggal, ada teknologi hibridoma, ada rekayasa genetika, kultur jaringan, dan cloning. Yang pertama kita lihat ada protein sel tunggal. Protein sel tunggal itu adalah makanan yang kaya protein yang berasal dari mikroorganisme bersel satu. Mikroorganisme bersel satu tersebut digunakan sebagai sumber makanan dan dia mulai dikembangkan pada awal abad ke-19 dari ragi Candida utilis. Ini ya. Harusnya di garis bawah secara terpisah. Oke. Kemudian pengembangan makhluk hidup bersel satu untuk pemenuhan gizi. Nah, biasanya menggunakan organisme Spirulina maxima atau Chlorella speciosa. Ini dari bakteri atau alga biru. Kalau Chlorella itu alga hijau. Nah, mereka itu kan makhluk hidup bersel satu ya. Nah, jadi dia memiliki protein yang lebih banyak tapi lemaknya lebih sedikit, sehingga bisa lebih efisien ya. Kalau sekarang tidak hanya sebagai makanan, protein sel tunggal itu misalnya kalian pernah melihat untuk kecantikan, misalnya kapsul spirulina dan lain sebagainya. Itu sudah banyak ya yang mengembangkan. Kemudian selanjutnya ada rekayasa genetika. Rekayasa genetika itu adalah teknik mengubah susunan genetik atau DNA makhluk hidup dengan memasukkan gen asing ke dalam suatu organisme. Misalnya pada pembuatan insulin manusia oleh bakteri. Nah, contohnya pembuatan gen insulin. Di sini ada step-stepnya. Kita bisa lihat yang pertama itu kita memerlukan bakteri. Nah, bakteri itu memiliki plasmid. Biasanya si plasmid ini yang digunakan untuk agen yang membawa DNA yang ingin kita masukkan ke dalam bakteri tersebut. Nah, ini bakteri, kemudian ini plasmidnya, DNA yang bentuknya sirkuler. Nah, kemudian si plasmid itu digunting. Nah, ini tapi bukan oleh gunting betul-betul gunting ya, tapi oleh enzim. Nah, enzim tersebut akan menggunting, memotong ini ya, si DNA-nya gitu, dipotong oleh enzim ligase namanya. Enzim retriksi.
enzim retriksi. Nah, kemudian misalnya kita ingin membuat bakteri Escherichia coli yang bisa menghasilkan hormon insulin. Sedangkan hormon insulin itu kan dihasilkannya oleh organ pankreas ya. Pankreas manusia misalkan. Nah, maka kita mengambil DNA dari pankreas. Kemudian si DNA itu kita sisipkan pada plasmid yang ada di E. coli tersebut. Jadi tadi setelah dipotong sama enzim retriksi, nah misalnya yang ini ya, ini si gen dari pankreas tadi disisipkan ke sini, misalnya ini yang warna pink. Nah, setelah itu si plasmid yang telah disisipi oleh DNA penghasil insulin dimasukkan lagi ke dalam bakteri Escherichia coli. Nah, kemudian setelah itu bakteri Escherichia coli-nya kan jadi bisa menghasilkan insulin ya. Sedangkan bakteri itu kita tahu mereka berkembang biak, bereproduksi dengan sangat cepat melalui pembelahan biner. Nah, kalau sudah begini bakterinya tinggal dibiarkan sehingga menjadi banyak dan masing-masing bakteri tersebut bisa memproduksi insulin. Nah, maka kalau sudah si bakterinya bisa memproduksi insulin, kita tidak perlu mengambil insulin dari pankreas manusia. Ini bisa digunakan untuk orang yang terkena penyakit diabetes mellitus. Oke, itu adalah rekayasa genetika. Selanjutnya ada contoh bioteknologi modern yang lain. Ada tanaman transgenik. Tanaman transgenik juga sama ya, merupakan rekayasa genetika. Ada gen yang dimanipulasi di sana, diubah gennya. Sebentar. Oke. Nah, tanaman transgenik itu adalah tanaman yang telah mengalami perubahan susunan informasi genetik dalam tubuhnya. Tanaman ini merupakan suatu alternatif agar tanaman tahan terhadap hama sehingga hasil panen dapat melimpah. Bahkan tanaman juga dapat direkayasa agar mampu membunuh hama yang menyerang tanaman tersebut. Misal nih, mungkin kalian pernah melihat ada strawberry yang berwarna biru misalkan ya, atau misalnya strawberry yang lebih besar daripada yang normal, atau ada juga padi golden rice misalnya, dia si padinya, si berasnya itu mengandung protein. Nah, sehingga lebih banyak gizinya. Kemudian ada juga yang si hasil panennya harusnya 6 bulan, tapi karena merupakan hasil rekayasa genetika tanaman transgenik tersebut, jadi 3 bulan sudah bisa panen. Kayak gitu. Kalau kalian main ke Lembang, di sana ada Balitsa, Badan Penelitian Sayuran dan Tumbuhan. Di situ juga buah dan sayuran. Buah dan sayuran, di situ banyak ya penelitian yang menghasilkan bibit-bibit unggul sehingga bisa lebih menguntungkan baik untuk petani maupun konsumennya. Nah, contohnya di sini ada ini ya, cara pembuatan tanaman transgenik. Jadi bakteri sama ini juga dikeluarkan, DNA dari bakteri diisolasi, kemudian dimasukkan DNA yang lain, masuk lagi ke bakteri tersebut, kemudian dimasukkan ke dalam sel tumbuhan, dikulturkan sehingga menghasilkan tanaman yang baru gitu. Bisa juga untuk menghasilkan tanaman yang tahan hama. Misalkan ada bakteri namanya gen BT, Bacillus thuringiensis ya. Bacillus thuringiensis itu dia tahan terhadap hama. Jadi kalau ada hama misalnya kayak serangga yang makan daunnya, misal malah serangkanya yang mati gitu, karena si tanamannya tersebut sudah dimasukkan gen Bacillus thuringiensis gitu. Oke, itu tanaman transgenik. Nah, apakah rekayasa genetika itu hanya bisa dilakukan pada bakteri atau tanaman? Nah, tentu saja selain ada bakteri atau tanaman juga ada hewan ya. Hewan juga bisa digunakan
dalam proses rekayasa genetika. Nah ini contohnya ya hewan-hewan transgenik, misalnya ayam yang dagingnya lebih banyak misalnya, terus ini kuda, biri-biri atau domba yang woolnya lebih tebal misalnya, dan lain sebagainya. Nah, untuk apa hewan transgenik itu dilakukan? Jadi pada awalnya hewan transgenik itu adalah bahan penelitian para ilmuwan untuk menemukan jenis penyakit yang menyerang hewan tertentu dengan cara penanggulangannya. Nah, namun seiring dengan berkembangnya ilmu ya, penerapan teknologi rekayasa genetik pada hewan itu juga bertujuan untuk menghasilkan hewan ternak yang memproduksi susu dan daging yang lebih berkualitas, ikan yang lebih cepat besar misalnya, yang mengandung vitamin dan lain sebagainya. Jadi tentu saja namanya bioteknologi itu dilakukan untuk kepentingan manusia biar lebih menguntungkan. Nah, kemudian ada juga teknologi hibridoma. Hibridoma itu teknik pembuatan sel yang dihasilkan dari fusi atau penyatuan ya antara sel satu dengan sel yang lain, walaupun itu bukan sel, kan biasanya kalau yang penyatuan itu sel sperma dengan sel telur ya, fertilisasi. Kalau hibridoma itu memungkinkan sel-sel bisa bergabung gitu, walaupun berbeda jenis selnya. Misalnya nih, ada hibridoma yang dilakukan untuk menghasilkan antibodi monoklonal. Nah, mereka itu menggabungkan antara sel B limfosit dengan sel kanker. Nah, kan kalau sel kanker itu dia sifatnya terus-menerus membelah ya. Nah, jadi sel B limfosit itu difusi, disatukan dengan sel kanker agar dia bisa terus-menerus membelah. Misalnya nih contohnya, kita membuat antibodi monoklonal. Yang pertama adalah misalnya kita menggunakan tikus percobaan, kemudian dikeluarkan nih si sel B limfositnya. Sel B itu kan memang fungsinya untuk menghasilkan antibodi ya. Nah, dikeluarkan kemudian disatukan ini dengan sel myeloma atau sel kanker. Nah, si sel myeloma ini kemudian fusi bergabung membentuk sel hibridoma. Nah, setelah itu dikulturkan, mereka terus-menerus membelah. Setelah itu dikeluarkanlah antibodi dan diambil antibodi-antibodi yang sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, sebelumnya si tikus ini disuntik dulu oleh antigen. Misalnya kita mau antigen A misalnya, kita mau menghasilkan antibodi untuk A, maka kita suntik dengan antigen A gitu, sehingga si sel B-nya merespon dengan cara menghasilkan antibodi A. Seperti itu namanya hibridoma. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya ada kultur jaringan. Nah, kalau ini pasti udah pada tahu ya, kultur jaringan itu banyak dibahas. Nah, kultur jaringan itu adalah pembuatan atau perbanyakan tanaman secara vegetatif atau vegetatif buatan yang didasarkan pada sifat totipotensi. Apa sih totipotensi itu? Totipotensi itu kemampuan jaringan tumbuhan untuk membentuk individu baru secara utuh. Jadi misalkan nih, kalau kalian pernah melihat ada yang menanam singkong, kan mereka hanya memotong si batang singkong ya, dipotong kemudian ditancelupkeun di naon ya, ditanam terus jadi gitu. Walaupun asalnya hanya dari batang, tapi dia tetap bisa tumbuh menjadi bagian tumbuhan yang utuh, ada akarnya, ada daunnya dan lain sebagainya. Nah, itu adalah keistimewaan dari sel tumbuhan. Beda lagi dengan sel hewan. Kalau kita mengambil sel atau jaringan dari misalnya telinga manusia, maka dia tidak bisa membentuk manusia secara utuh karena tidak punya sifat totipotensi. Paling pun yang bisa kita ambil adalah sel telur, baru dia bisa berkembang menjadi individu yang utuh gitu.
Nah, prinsip kultur jaringan itu menumbuhkan jaringan maupun sel tumbuhan dalam suatu media buatan secara aseptik. Jadi harus steril ya. Kemudian sifat yang dihasilkannya pasti sama persis karena vegetatif, tidak ada penggabungan gen. Jadi sama persis dengan sifat induknya. Kultur jaringan dapat dihasilkan dari bagian atau potongan akar, batang, dan daun yang disebut explant. Kemudian explant tersebut akan membentuk tumbuhan yang utuh yang kecil namanya plantlet karena tadi adanya sifat totipotensi. Nah, ini cara pembuatannya ya. Jadi yang pertama kita harus memilih dulu tanaman apa yang mau kita kulturkan. Kemudian diambil explantnya, kemudian dimasukkan ke dalam cawan petri, kemudian bisa juga dimasukkan ke dalam tabung reaksi, pokoknya tempat yang steril, biasanya di laboratorium. Kemudian dimasukkan di situ dimasukkan hormon-hormon pertumbuhan, dimasukkan nutrisi-nutrisi, mikronutrien, makronutrien, dan lain sebagainya. Kemudian dia akan tumbuh, si jaringan tadi akan membelah menjadi kumpulan jaringan namanya kalus. Setelah itu si kalus itu akan tumbuh menjadi jaringan yang utuh, menjadi tumbuhan yang utuh ya, tapi masih kecil. Nah, yang tumbuhan yang utuh yang masih kecil itu tadi namanya plantlet ya. Jadi dari kalus dia tumbuh jadi plantlet. Nah, si plantlet itu dia kan akan tumbuh terus ya. Biasanya kita bisa membeli plantletnya. Misal mau beli, nah kayak gini ya, masih kecil-kecil. Masih kecil misalnya segede gini. Tapi kemudian dia kan akan tumbuh ya sambil mengambil nutrisi dari cadangan nutrisi yang ada di dalam tabungnya. Nah, lama-kelamaan dia akan tambah tinggi, tapi nutrisinya itu jadi sedikit. Nah, kalau dia sudah sampai ujung, sudah tidak bisa lagi tumbuh di medium tersebut, maka dipindahkan ke medium yang sesungguhnya, misalnya tanah atau pokoknya medium yang lain ya, sampai dia tumbuh dewasa. Nah, ini namanya aklimatisasi gitu. Nah, itu adalah bagian-bagian tahapan dari kultur jaringan. Oke, masih ada, kita lanjutkan. Selanjutnya ada cloning. Cloning ini pasti kalian pernah dengar ya, ada film tentang cloning lah, apalah gitu. Nah, cloning atau transplantasi atau pencakokan nukleus itu digunakan untuk menghasilkan individu secara genetik sama dengan induknya. Jadi ini sebenarnya mirip dengan kultur jaringan, tapi pada versi hewan. Kalau kultur jaringan hanya bisa dilakukan pada tumbuhan, karena tumbuhan semua bagiannya punya sifat totipotensi. Tapi kalau hewan, yang bisa membentuk individu baru itu hanya sel telur atau ovum saja, sehingga kita memerlukan ovum untuk melaksanakan cloning. Nah, cloning itu dilakukan dengan cara memasukkan inti sel donor ke sel telur yang telah dihilangkan inti selnya. Selanjutnya, sel telur diberi kejutan listrik atau zat kimia untuk memacu pembelahan sel. Ketika klon embrio telah mencapai tahap yang sesuai, baru embrio tersebut dimasukkan ke rahim hewan betina lainnya yang sejenis. Nah, hewan tersebut selanjutnya akan mengandung embrio yang ditanam dan melahirkan anak hasil cloning. Cloning itu pertama kali berhasil, yang di cloning itu adalah domba, namanya Dolly ya, domba Dolly. Nah, itu di tahun 1996. Dia itu prosesnya seperti ini. Jadi pertama dia mengambil sel-selnya, kan yang harus diambil sel ini ya, sel bukan sel telur gitu. Jadi sel somatis yang kromosomnya itu lengkap. Kemudian si sel somatisnya itu dikeluarkan. Nah, setelah itu ada sel donor. Kalau sel donor ini boleh walaupun bukan satu spesies. Kenapa? Karena si inti selnya nanti akan dibuang. Nah, kan kita tahu ya, DNA itu adanya di inti sel banyaknya, sehingga kalau inti selnya berubah ya dia akan mengikuti sifat dari inti sel, walaupun si sitoplasmanya itu dari makhluk hidup atau dari individu yang lain. Nah, kemudian dimasukkanlah si sel donor, kemudian dikeluarkan ya, yang dari, kalau dia
dari ini, dari kelenjar mamae. Nah, domba dolinya yang induk domba doli ya, dari kelenjar mamaenya, kemudian si inti selnya dikeluarkan, dimasukkanlah si inti selnya, masukin. Nah, ini yang dari sel telurnya. Sel telur itu kan intinya cuma setengah jumlah kromosomnya, maka ini harus dikeluarin. Nah, diganti si inti selnya. Kemudian dia akan tumbuh. Kalau sudah jadi embrio kan, dia seperti biasa, dia membelah, menghasilkan morula ya, morulasi. Kemudian kalau sudah siap, dia dimasukkan ke dalam rahim dari rahim pendonor juga. Jadi di sini ada banyak ya, ada yang mendonor nukleus, ada yang mendonor sel telur, dan ada yang mendonorkan rahimnya untuk dia berkembang. Nah, tapi dia tentu saja akan mirip sama persis dengan pendonor nukleus yang dari sel somatis tadi atau sel tubuh tadi, karena tidak ada fertilisasi antara sperma dan ovum. Gitu. Itu adalah cloning. Selanjutnya ada teknik bayi tabung atau fertilisasi in vitro. Bayi tabung atau fertilisasi in vitro itu jangan membayangkan si bayinya itu tumbuh di tabung sampai gede ya, jangan. Karena yang dimaksud bayi tabung di sini hanya fertilisasinya aja. Nah, hanya pertemuan antara ovum dan spermanya aja yang in vitro, di luar tubuh, di laboratorium. Kenapa hal itu harus dilakukan? Biasanya yang mereka itu terkendala oleh struktur tubuhnya. Misalkan kan kalau fertilisasi adanya di tuba falopi ya. Kalau ovum dengan sperma itu ketemu di tuba falopi, jadilah dia fertilisasi. Tapi kalau mereka nggak ketemu, misalnya spermanya terlalu lemah lah atau gimana gitu ya, bisa dilakukan teknik bayi tabung. Nah, jadi kalau yang melakukan teknik bayi tabung, si ovumnya itu akan dikeluarkan dari ovarium, kemudian disimpan di dalam cawan Petri seperti ini. Kemudian spermanya dari suaminya juga dikeluarkan. Nah, dimasukkan juga ke tabung. Setelah itu, nah biasanya tidak hanya satu ya spermanya, tapi disimpan beberapa gitu, biar si kemungkinan fertilisasinya lebih banyak. Nah, setelah itu kan fertilisasi ya, setelah itu biasa dia membentuk embrio, membentuk morula, selanjutnya dimasukkan ke dalam rahim. Kalau si rahim ibunya kuat, masuk ke dalam rahim ibunya, tapi kalau tidak kuat, biasanya ada juga donor rahim yang lain, jadi ikut hamil gitu ya. Itu adalah teknik bayi tabung. Nah, itu berbagai macam contoh bioteknologi modern. Bioteknologi modern itu tentu saja dilakukan untuk kebaikan, keuntungan manusia ya, tapi ternyata ada juga dampak-dampak negatifnya ya. Kalau dampak positifnya, misalnya nih, ditemukan tumbuhan transgenik yang tahan terhadap serangga sehingga dapat mengurangi penggunaan pestisida. Kemudian pencemaran limbah juga bisa ya, misalnya ada kapal minyak yang bocor misalkan, kan sulit kalau hanya dibersihkan tapi banyak misalnya di laut, sulit. Jadi bisa menggunakan bakteri atau bisa memisahkan logam dari bijinya menggunakan Thiobacillus peroxidan misalnya. Tapi ada juga dampak negatifnya, misal bisa menimbulkan kerusakan pada ekosistem akibat dari industri ya. Kemudian tadi tanaman kapas yang diberi gen Bacillus thuringiensis, dia kan kalau ada hama yang walaupun dia tidak berbahaya untuk manusia, tapi kalau ada hama serangga misalnya
yang mengambil yang memakan daunnya, misalnya dia bisa mati. Nah, bisa jadi itu salah target, dia sebenarnya bukan hama gitu. Saya ada kupu-kupu menghisap nektar dan lain sebagainya, dia juga ikut mati sehingga bisa merusak ekosistem juga. Kemudian hilangnya plasma nutfah, jadi keanekaragaman gennya jadi berkurang. Misal nih, setelah adanya bibit unggul, misalnya padi yang bibit unggul, kan orang-orang para petani itu menanamnya padi yang unggul semua kan, sedangkan padi asli yang khas di Indonesia misalnya ya, itu jadi lama-lama bisa punah gitu, sehingga menghilangkan plasma nutfah. Kemudian dengan adanya tanaman transgenik itu ada juga organisme yang lokal yang semakin tersingkir. Misalnya kalau bawang putih, bawang merah, kita kan konsumen kan lebih memilihnya yang bagus gitu ya, yang besar-besar, yang mulus gitu ya, sehingga yang tanaman-tanaman yang asli bukan transgenik itu jadi ya, yang lokal itu jadi tersingkir, jadi kurang diminati gitu. Kemudian dampak di bidang ekonomi, yang itu tadi, terjadinya persaingan untuk mencari tanaman atau hewan varietas baru melalui rekayasa genetika yang terjadi di kalangan industri, saling berlomba-lomba untuk menghasilkan gen yang unggul. Dampak negatifnya ya kesenjangan ekonomi, para petani, peternak tradisional yang memang dianggap kurang berkualitas gitu ya, produknya jadi semakin tersisih. Kemudian dampak terhadap kesehatan, dampak positifnya ya ditemukan obat, hormon, hasil rekayasa genetika, misalnya tadi hormon insulin dan lain sebagainya. Dampak negatifnya penggunaan produk kesehatan hasil rekayasa genetika dapat mengakibatkan timbulnya alergi. Bahkan beberapa produk transgenik dapat mengakibatkan seorang menjadi resisten terhadap beberapa jenis antibiotik. Jadi kalau bisa si antibiotik itu jangan sering-sering ya minum antibiotik, karena bisa jadi menimbulkan resisten. Malah si bakterinya jadi tidak mempan lagi diberi antibiotik gitu. Nah, banyak dampak terhadap kesehatan sehingga sekarang trennya justru banyak produk-produk misalkan hasil pertanian, sayuran, buah-buahan yang organik justru yang bukan hasil rekayasa genetika, karena dianggap lebih aman, tidak bisa menimbulkan alergi gitu. Nah, selain itu ada juga etika moral ya. Penerapan teknologi cloning misalnya kan nggak mungkin, walaupun dia berhasil di hewan, tapi kan tidak untuk dicoba untuk mengkloning manusia gitu kan, apa jadinya misalkan. Nah, itu dianggap merendahkan martabat manusia, makanya ada bioetika. Jadi dalam ilmu itu tentu semua bidang ilmu harus menggunakan etika ya, termasuk biologi. Bioetika itu membahas tentang ya aturan-aturan, batasan-batasan, sehingga ilmu itu tetap dalam koridor yang benar gitu, sesuai dengan etika moral, adat istiadat maupun agama begitu. Nah, sepertinya itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada video ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga sehat selalu, dan jangan lupa ditonton sampai selesai. Setelah itu seperti biasa, tuliskan kehadirannya, nama, spasi kelas, spasi hadir di kolom komentar di YouTube ya, biar tidak diapain gitu. Ya sudah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.